Polres Pelabuhan Tanjung Perak, khususnya Polsek Asemrowo, pernah memiliki salah satu kanit reskrim terbaik di Surabaya. Beliau adalah Ibtu Rizkika Atmada Putra, SIK. Berbagai kasus besar berhasil diungkapnya. Berikut tanggapan Kapolsek dan anggota Polsek Asemrowo setelah Ibtu Rizkika harus pergi dari Surabaya untuk menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Kediri Kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya ada di Mako Polsek Asemrowo. Kita akan mengeksplor tentang Ibtu Rizkika waktu beliau menjadi kanit reskrim di Polsek Asemrowo. Ayo ikuti saya untuk masuk ke ruangan reskrim. Ya, ruangan reskrim ada di atas. Ayo kita ke atas. Ini ruangan reskrim yang baru direnovasi sebelum Ibtu Rizkika menjadi kasat di Polres Kediri. Mari masuk. Ini nih, ruangan reskrim Polsek tapi berasa seperti Polres. Ya, sekarang kita bicara dulu dengan anggota reskrim tentang pesan dan kesannya untuk Ibtu Rizkika yang saat ini menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Kediri. Ya, Pak Agus. Siap. Menurut jenengan tentang Pak Rizkika? Iya. Yang jelas beliau mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi reskrim yang profesional, akuntabel, dan transparan, dan itu jadi tambahan pembelajaran bagi kita sebagai penyidik bagaimana melayani masyarakat ke depannya. Untuk pesan untuk beliau yang saat ini menjadi kasat? Ya, saya pribadi sebagai anggota mengucapkan selamat kepada Pak Kanit Ibtu Rizkika Atmada Putra SIK terkait dengan jabatannya di Kasat Reskrim Polres Kediri Kabupaten. Semoga amanah dan bisa sesuai dengan harapan masyarakat. Halo Pak Hendro. Selamat siang. Iya, Pak Hendro. Ini Pak Hendro, kita mau tanya tentang kesan dan pesan untuk Pak Rizkika. Iya. Pripun? Ya. Semenjak kami dipimpin Pak Ibtu Rizkika Atmada Putra SIK, jadi banyak pengalaman apa yang belum kami dapat. Dengan adanya beliau, jadi kami jadi lebih tahu tentang gimana penyidikan, gimana gerakan-gerakan kita di lapangan. Jadi beliau ini adalah sosok seorang pemimpin di dalam menjalankan tugas. Satu, dia sangat bertanggung jawab
Itu yang kedua, beliau ini orangnya juga humanis sebenarnya, tapi dikala humanis juga pasti ada waktunya, waktu bergurau, waktu bercanda. Nah, jadi untuk Pak Rizky K ini tidak istilahnya bergurau dikala kita bekerja. Nah, jadi kita dikala bekerja kita serius, dikala kita santai kita baru bercanda. Ya, kesan dan pesan saya terhadap Pak Ibtu Rizky K, semoga amanah menjadi Kasat Kediri Kabupaten ini semoga sukses, lebih maju, dan orangnya rendah hati. Pak Rizky K itu rendah hati. Jadi istilahnya siapa beliaunya, dia nggak akan menunjukkan siapa dia. Tapi orangnya tetap bekerja. Pak Ibtu Rizky K, Pak Kasat Reskrim Kediri Kabupaten, selamat menjalankan amanah ini. Semoga tambah sukses, kedepannya tambah maju, mungkin dalam segi kinerja maupun karir. Amin. Coba kita langsung ke Panit 1, ke Pak Ibda Agung Sutiono. Ya Pak Agung, ini kan jenengan sudah cukup lama ngikutin Pak Rizky K sebagai Kanit di Polsek Asem-Rawo. Menurut jenengan, waktu beliau di sini sebagai Kanit, gimana? Alhamdulillah, saya diberi kesempatan untuk menyampaikan satu kata dua kata. Untuk Pak Rizky K sendiri, orangnya supel, tegas, senang bergurau, tapi serius. Masalah pekerjaan, beliau orangnya tidak tanggung-tanggung. Kalau urusan pekerjaan serius, tapi urusan santai antara atasan dan bawahan tidak ada jarak. Jadinya teman kerja, teman untuk menjalankan tugas. Untuk pesan untuk beliau sekarang di Kediri gimana? Untuk pesan beliau, tetap apa yang sudah diajarkan di sini, kalau bisa diterapkan di sana supaya sukses untuk Kediri Kabupaten. Ini Pak Agung, ada satu kisah aja yang menarik saat jenengan kerjasama dengan Pak Rizky K. Satu kisah aja tentang kasus apa gitu. Yang terakhir ya, untuk kasus yang kita pernah kita ungkap adalah yang terakhir kemarin, narkoba yang di mana? Surami. Ya, itu pengalaman saya dengan beliau menugaskan saya untuk menjalankan suatu misi yang kalau kamu berhasil untuk mengangkat nama baik Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Polsek Asem-Rawo, juga unit Reskrim Asem-Rawo. Alhamdulillah, berkat dukungan beliau, berkat kematangan beliau, berkat pengalaman beliau, sehingga dapat kita ungkap. Itu. Terakhir nih, satu kata saja untuk Pak Rizky K. Itu kata gaspol. Siap, matur nuwun Pak Agung. Selama saya bergabung dengan Kanit Ibtu Rizky K, beliau adalah orang yang sangat disiplin. Nah, terus keras, bisa membimbing bawahnya, anak buahnya dengan tujuan yang lebih baik. Jadi beliau ini memang keras, tapi tujuannya baik. Beliau tujuannya baik untuk memajukan organisasi ini. Jadi bisa mempererat, istilahnya bisa kompak, bisa jalan, organisasi jalan. Pokoknya dengan beliau itu bisa maju, bukan satu langkah lagi, bisa 5 langkah ke depan, istilahnya begitu. Bukan satu langkah ke depan, 5 ke depan, bisa lebih maju. Pesannya untuk Pak Rizky K, atau akrab dipanggil dengan Pak Kika. Pak Kika. Ya,
Pak Kika. Selamat menjadi Kasat Reskrim Polres Kediri. Semoga tambah lancar, sehat, bisa membangun Polres Kediri, khususnya unit reskrim, lebih, istilahnya di sana kan lebih besar ya, organisasi besar, bisa lancar, sukses selalu, terus ya pokoknya terbaik lah untuk beliau. Terakhir, Terbaik, komandan terbaik. iya, terakhir Pak Mari. Ya, Hanya satu kata untuk Pak Rizky Kak. satu kata. Jos. Matur nuwun Pak Marif. Ya, terima kasih. Ya, sekarang untuk yang terakhir coba nanti kita ke bawah untuk ke ruangan Kapolsek dan kata-kata beliaunya tentang Pak Rizky. Ya, setelah dari ruang reskrim, ayo kita tanya Kapolsek tentang Ibtu Rizky Kak. Masuk. Ya, Pak Kapolsek, mohon waktu sebentar. Ini kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang Pak Rizky Kak atau Pak Kika. Kan dulu kan mantan kanit sini, kanit reskrim. Sekarang beliau kan menjadi Kasat Reskrim Polres Kediri Kabupaten. Nah, kesan-kesan jenengan tentang Pak Rizky Kak gimana itu Pak Kapolsek? Ya. Terima kasih Mas Saiful ya. Kalau cerita tentang Ibtu Rizky Kak, saya terus terang nggak bisa ngomong ya, nggak bisa ngomong ya. Beliau itu memang ya luar biasa ya. Anak muda ya, yang tentunya mempunyai karakter, mempunyai semangat ya, yang luar biasa, bisa ya mengayomi, bisa membimbing ya anggota yang mayoritas jauh lebih tua. Ya, ini adalah suatu yang kelebihan dari beliau ya, dari Mas Rizky Kak. Bisa ngomong ya, bisa ngomong. Di saat situasi sulit bisa mencarikan suasana. Ya, termasuk ya bagaimana dia bisa menyatukan ketika ada ya mungkin perselisihan antar anggota. Di lapangan selalu ada miss lah. Namun disinilah Mas Rizky Kak mampu ya meramu sehingga unit reskrim Polsek Asemrowo ini kelihatan solid, kompak ya. Dan kita juga lihat bagaimana ya reskrim ya di bawah kepemimpinan Ibtu Rizky Kak. Ini kan untuk hasil ungkap yang menurut jenengan fenomenal dari Pak Rizky Kak. Iya. Yang mungkin sangat ini ya, sangat saya ingat ketika waktu itu marak adanya penjambretan ya, di areal-areal gudang ya, pergudangan khususnya di daerah Margomulyo, Kalianak ya, Tambak Langon ya. Itu kita bagaimana memecahkan problem masyarakat seperti ini. Nah, akhirnya kita kumpulkan di bawah langsung Mas Riz ya ke lapangan, dan kita waktu itu bisa ngungkap ya pelaku jambret ya tanpa adanya, kalau biasanya jambret kan di amuk masa, ini langsung ketika dia ya para pelaku ya mencoba ya menikmati hasilnya dengan membuka tas di lahan yang sangat sepi, disergap dengan anggota. Jadi dua pelaku langsung diamankan. Itu adalah suatu prestasi yang luar biasa. Berikutnya juga narkoba ya. Apa yang dilakukan oleh Mas Rizky Kak bersama tim ya selalu mengamankan barang bukti yang rata-rata hitungan gram, nggak ada yang 0, berapa. Yang terakhir malah hampir 80 gram. Dan yang lebih utama, kita bisa merubah kebiasaan buruk dengan adanya warung sabu ya. Warga atau masyarakat dengan mudah mencicipi ya. Namun setelah dihentikan oleh tim yang masih Rizky Kak, udah untuk saat ini
di wilayah khususnya Sitorami dan lain-lain sudah untuk narkoba ya berkurang drastis. Saat Itu yang fenomenal. Penangkapannya pengedar nih. Pengedar. Tidak hanya pemakaian, itu pengedar. Ini kan beliau sudah pindah ke Kediri. Ini menurut beberapa awak media ini adalah salah satu kanit terbaik di Surabaya. Ya. Nah, jenengan sebagai Kapolsek Asemrowo, gimana rasanya ditinggal Pak Sika ini? Iya. Saya juga sangat ya sepakat dengan ya penilaian rekan-rekan ya media bahwa beliau adalah kanit terbaik. Saya sangat mendukung. Kalau bicara pribadi ya, saya sangat kehilangan, saya sangat keberatan. Namun kembali lagi dia juga pengen karir yang lebih bagus ya. Tentunya kami berharap dan berdoa semoga Mas Rizika di tempat yang baru akan lebih sukses ya, dan yang lebih utama akan selalu diberikan kesehatan bersama keluarga ya. Itu yang saya selalu berdoa. Saya karena beliau adalah orang baik, tentunya saya selalu berdoa ya. Saya terus terang hati nurani saya juga merasa bahwa menilai bahwa beliau adalah orangnya baik ya, baik. Tentunya saya berharap nanti akan yang terbaik ya, yang akan dicapai atau digapai oleh Mas Rizika dan keluarga. Misalnya ini Kak, Pak Komandan, seandainya Pak Rizkika ini balik lagi ke Surabaya, jabatan apa yang Anda ingin lihat dari Pak Rizkika kalau seandainya kembali ke Surabaya? Kalau kembali ke Surabaya saya berharap untuk awal ya bisa menjabat Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Di situ kata beliau juga sangat mengenal ya dengan lingkungan, dengan kondisi, ya, sangat paham betul ya. Apalagi di pelabuhan, bergudang dan lain-lain beliau sangat paham. Dan yang saya terus terang tertarik beliau tidak hanya cakap di lapangan, namun bicara ya dasar ya yuridis normatif beliau ngelontok ya. Dia kalau kita bisa sebut ya sama dengan kamus berjalan ya, paham betul peraturan perundang-undangan, paham betul ya, sehingga saya juga agak sedikit bisa ini ya, bisa agak nyaman ketika beliau sudah bisa menghandle reskrim. Itu saya sangat, jadi dari segi perundang-undangan apapun dia paham betul, dari ya, ekonomi, dari menyangkut bitsus paham betul. Itu juga masalah lapangan, pidana umum hidup beliau juga ya tahu bagaimana bicara ya di lapangan ya, bagaimana cara dalam penyidikan beliau paham betul. Strategi harus di-compare dengan penyidikan beliau paham betul, sehingga ya ini nanti apa akibatnya, strategi ini kita jalankan apa resikonya, paham betul. Siap. Untuk terakhir ini Pak Kapolsek, harap beliau kan baru menjabat di sana. Iya. Harapan jenengan saat beliau di sana, saat menjadi Kasat Reskrim Polres Kediri, harapan jenengan? Ya, Kediri skupnya lebih besar. Tentunya kami selalu berharap dan mendoakan beliau akan mempunyai prestasi yang lebih bagus ya. Tantangan di sana makin besar. Saya yakin Pak Rizkika mampu ya, dan bisa mengatasi segala permasalahan yang ada. Ya, saya paham betul. Saya yakin bisa beliau. Saya selalu mengingatkan kepada Mas Rizkika ya, intinya tetap ya komitmen dalam tugas. Kedua, sholat ya, selalu ya mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kelancaran dan selalu diberikan hidayah, dan tentunya selalu jalan yang lurus. Bisa, dan saya yakin Mas Rizkika bisa. Ya, pokoknya jangan lupa Gusti Allah sama Tuhan, gitu. Ya. Iya, Mas. Makasih. Ya, inilah sedikit tentang Ibtu Rizkika
yang diutarakan oleh anggota Reskrim dan juga Kapolsek. Untuk sekian dulu, saya Muhammad Saiful Baitur Rahman dari Lintas Berita Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.